Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan GZTube. Ini saya dapat paketan cooler dari Oak3. Ini seri N5. Kita cek dulu isinya dan apa aja yang kita dapatkan. Check it out. Oke, ini dia coolernya, cooler N5. Kalau dari kemasan ini terlihat cukup mewah. Gambarnya juga timbul, ada embossnya. Tidak seperti printing biasa ya ini. Kalau dilihat dari kemasan ini cukup niat, tidak asal-asalan. Dan ini juga ada tulisan magnetic attraction, berarti ini bisa jepit dan bisa magnet. Dan ini untuk tampilan sampingnya, sebentar saya fokuskan. Oke, ada tulisan model N5 untuk power supply-nya 5 volt 2 ampere. Sekarang kita lihat tampilan belakangnya. Oke, ini di tampilan belakang hanya tulisan bahasa Cina dan instruction. Oke, mari kita buka aja dari boxnya ini apa aja yang bisa kita dapatkan. Oke, ini kita dapat kabel, kita cek dulu kabelnya. Kita dapat kabel Type C. Sudah Type C untuk kabelnya. Quality control. Dan ini dia coolernya. Kalau dilihat dari materialnya ini cukup bagus ya, dari segi plastiknya ini plastiknya cukup bagus, bukan terlihat plastik murahan. Dan untuk logo di tengah ini terbuat dari logam ya, bukan plastik. Untuk jumlah blade fan-nya ini ada 9. Untuk model holder jepitan handphonenya ini seperti jepitan name tag ya, tapi cukup unik dan inovatif untuk model jepitannya. Jadi bisa magnetik, bisa juga sistem jepit pada handphone. Ini dia cara bongkarnya, jadi tinggal diputer aja, mudah untuk bongkar pasang dari model jepitnya ya. Ini dan kita lihat untuk bagian belakang belum pakai thermal pad ya, thermal padnya belum ada. Sekarang saya cek untuk kekuatan magnetnya apakah cukup kuat. Kita tes, lumayan ya ini, cukup kuat, agak berat untuk melepasnya. Dan ini untuk kekuatan magnetnya lebih kuat daripada X12. Untuk hedging ini dari aluminium dan pewarnaannya ini pakai sistem anodizing. Jadi kalau untuk hedging, anodizing adalah sistem pewarnaan yang paling bagus daripada sistem pewarnaan yang menggunakan cat spray ataupun cat oven. Jadinya kalau anodizing tidak menghambat dalam pembuangan panas, tapi untuk pengecatannya cukup rumit. Sekarang saya akan ukur tegangan yang dibutuhkan dari cooler N5 ini. Saya koneksikan dulu ke tegangan. Kurang lebih 1,5 ampere ya untuk tegangan yang dibutuhkan. Dan ini ada lampu RGB nya, sudah ada lampu RGB. Oke, ini kalau kita bandingkan dengan Memo CX01, ini selisihnya cuma sedikit ya untuk diameternya. Untuk diameter Memo CX01 kurang lebih 6,17 6,16, sedangkan N5 kita cek di 5,95. Jadi selisihnya cukup sedikit ya. Kalau dari segi ketebalan ini Memo CX01 lebih tinggi. Untuk pewarnaan hedgingnya bisa dilihat, ini untuk Memo CX01 ini pakai sistem oven, sedangkan N5 pakai anodizing. Dan ini contoh untuk sistem cat spray. Kalau tidak salah ini pakai cat spray, jadinya agak menghambat dalam pembuangan panas. Baik, sekarang waktunya pengujian untuk cooler.
Kita tes untuk cooler N5 ini berapa suhu yang bisa didapat. Kita koneksikan ke tegangan. Ini saya bandingkan dengan Memo CX01. Langsung kita balik aja ya. 1 menit saya cek dulu untuk N5. 10,1, 8,4 rendah, masih 8,4, 7,6, 7,6, 7,5, 7,3. Oke, paling rendah 7,3, 7,1, masih terus turun. Sekarang CX01 12 derajat, 11,6, 11,5, 5 menit kita cek. 6,3, 5,9, 5,9, 5,3. Oke, paling rendah 5,3. Memo masih di 11 derajat. Sepuluh koma 8. 10 menit kita cek. 5,3, 5 derajat, 4,8. Empat koma enam, 4,4, 4,2. Maaf ya siluet. 4,4. Kita cari yang rendah. 4,2. Oke, paling rendah 4,2. Memo 10,6. Untuk Memo paling rendah 10,6. Baik, sudah kita saksikan barusan untuk hasil pengujian cooler N5 ini. Di luar ekspektasi saya, ternyata suhunya sangat bagus yang bisa dicapai dan jadi salah satu cooler terbaik juga di bawah 200.000. Oke, untuk berikutnya mungkin saya akan bongkar kenapa cooler dari N5 ini bisa dingin. Kita cek bagian dalamnya, mungkin dari faktor heatsink atau faktor peltiernya. Besok kita cek. Mungkin untuk konten kali ini cukup sekian. Jika mau ada yang ditanyakan, bisa tulis di komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.